Pertanyaan kedua, Pak. Ini adalah tentang bahwa ternyata di Medan itu marak akan tawuran. Tawuran antar remaja dan juga tawuran antara geng motor ataupun juga ormas. Misalnya dalam kurun waktu 11 September 2023 hingga 17 September 2023, Polrestabes Medan telah mengungkap 56 kasus narkoba. Ini menjadi tanda bahwa terjadi sebuah masalah di kalangan remaja atau kenakalan remaja. Nah, terkait hal tersebut, bagaimana pendapat Bapak? Bagaimana cara untuk menuntaskan kenakalan remaja yang ada di Medan? Gini, kita sering menemukan kenakalan, kemudian kekerasan di anak-anak muda usia remaja. Ini kan usia sekolah sebetulnya. Kita ini seringkali dua ekstrim. Ekstrim yang pertama dipolisikan, pokoknya serahkan ke kepolisian. Ekstrim yang kedua dibiarkan, didamaikan, tapi tidak diselesaikan apa-apa. Sementara ini sesungguhnya adalah masalah pendidikan, tapi tidak pernah diakui oleh dunia pendidikan sebagai masalah pendidikan. Karena itu tidak ada di dalam dinas pendidikan, dalam sekolah, penanganan kekerasan di sekolah, penanganan kekerasan remaja. Tidak ada, adanya kurikulum, adanya bimbingan dan konseling, tapi penanganan kekerasan tidak ada. Menurut kami ini harus dianggap sebagai masalah dalam pendidikan, dibuatkan unit khusus untuk menangani ini sehingga ada bimbingan kepada anak-anak yang terlibat dalam kegiatan kekerasan. Karena solusinya itu bukan semata-mata dibawa pada proses hukum. Kalau bawa proses hukum akhirnya dia masuk dalam lingkaran setan yang ujungnya bisa menjadi anak yang lebih bermasalah lagi. Tapi kalau dibiarkan begitu saja hanya sekedar didamaikan, dia tidak menyelesaikan masalah. Bahkan kami menganggap kalau ada anak-anak yang terlibat begini, maka sekolah tidak boleh memberhentikan. Tidak boleh anak dikeluarkan dari sekolah. Lah anak ini buluh pendidikan kok malah dikeluarkan dari dunia pendidikan. Justru dia harus ditambah pendidikannya, harus tambah bimbingannya, bukan malah dikeluarkan. Buat unit khusus. Kemudian dari unit ini dilakukan pembinaan, libatkan psikolog, libatkan orang-orang yang ahli parenting untuk mendampingi siapa? Mendampingi anaknya, mendampingi orang tuanya, mendampingi gurunya. Dan ini bisa dikerjakan karena pernah terjadi di banyak tempat yang lain. Begitu ada unit itu, maka kita tahu siapa yang bertanggung jawab, apa langkah yang dikerjakan. Kalau hari ini, statistik yang tadi disampaikan, kalau saya tanya, siapa yang tanggung jawab untuk memperbaikinya? Bingung. Wali kota bukan, polisi bukan, dinas pendidikan bukan, kepala sekolah bukan. Ditanya siapa aja yang tanggung jawab atas ini, gak bisa jawab kita. Karena kita tidak memiliki satu unit khusus untuk menangani. Begitu ada unit khusus, maka kita tahu siapa yang bertanggung jawab, kita bisa berikan KPI dan dia dipaksa oleh publik untuk menyelesaikan persoalan ini di Medan. Begitu jawabannya. Oke, luar biasa.